Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita diizinkan Tuhan memasuki hari yang ke-6, tanggal 6 Desember 2023. Tinggal 25 hari lagi kita diizinkan Tuhan di bulan Desember, bulan yang terakhir di tahun 2023. Kita minta sama Tuhan, sama-sama kita berdoa pagi ini. Tuhan, tolong lindungi, tuntun hidup kita. Atas rahmat dan anugerah Tuhan kita dapat melewati 2023 dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan akan memasuki bulan Januari, 1 Januari 2024 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Biar Yesus menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, hanya Yesus yang kita utamakan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca nanti Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34 yang berkaitan dengan kelahiran Esau dan Yakub. Dan kita akan berdoa, Tuhan, tuntun hidupku biar hari-hari melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman, saya akan menyanyikan buku di dalam buku Tabernakel Glory nomor 54. Yesus dengar doaku, amin. Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalu, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Yesus Tuhan penebusku, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Yesus, oh Tuhan Yesus, dengar doaku, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Sang Pengasih, haleluya. Selamatkan daku, amin, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman, haleluya. Aku milik-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku, Bapakku. Kau selalu dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan
Tuhan pohon kesukaanku, haleluya. Beri anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhkan genap jiwaku, amin, haleluya. Sucikan hidupku, sucikan Bapa hidupku, amin, haleluya. Oh Yesus, oh Tuhanku, Yesusku, Bapakku, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalu, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, itulah firman Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, ya Tuhan. Punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh haleluya. Tuhan Yesus, tuntunlah hidupku, amin, haleluya. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu Bapa. Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku, untuk sebentar kami pagi ini mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan. Kami percaya pagi ini Engkau memberkati kami semua. Engkau menjawab setiap doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni semua dosa, salahku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berterima kasih hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Sungguh saya merasa sukacita di dalam nama Yesus. Janji Tuhan luar biasa. Yeremia 33:3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami,
yakni hal yang tidak kau ketahui. Banyak yang tidak ketahui. Kata firman Tuhan dalam Ulangan 29 ayat 29, banyak hal yang tersembunyi, saudara. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ini baca. Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hukum Taurat ini bicara firman Tuhan. Banyak hal yang kita tidak ketahui karena dunia ini adalah milik Tuhan. Ya, oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terima kasih kalau Bapak Ibu bersama saya bisa setia dalam pelayanan, setia baca Alkitab, setia dalam apa menyebut kepada Tuhan Yesus. Ini anugerah Tuhan. Jangan buang kesempatan dengan sia-sia. Jangan buang kasih karunia dengan sia-sia. Seperti ini Esau, hak kesulungan itu dibuang dengan percuma. Mari kita baca firman Tuhan ya, supaya kita jelas apa kesalahan Esau. Mari kita lihat. Kita mau baca Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abram memberikan Ishak ya. Jadi jelas di sini Abram punya anak Ishak. Setiap kita sudah tahu semuanya ya. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuil orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Nah, jadi jelas ya. Jadi Ishak nikah, jadi nikah dengan Ribka usianya sudah, saya kira sudah cukup nih, sudah umur 40 tahun ya. Jadi bagi pria, jadi tidak usah khawatir ya, kalau sampai seandainya belum mendapatkan jodoh, ya ternyata Ishak mendapatkan jodoh Ribka, usianya sudah 40 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu takut punya anak laki-laki, atau bapak-bapak yang masih, saudara-saudara yang masih sudah berumur 40 tahun, doa sama Tuhan supaya dapat berikan jodoh seperti Ishak mendapatkan Ribka ya. Terus berikutnya, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Wah, dahsyat. Diminta Tuhan supaya kita berdoa apapun masalah. Seperti firman Tuhan katakan tadi, Yeremia 33, berserulah kepada Tuhan, aku akan menjawab engkau, bahkan akan memberitahukan kepada kita hal yang besar dan tidak pahami. Firman Tuhan katakan pula di dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 13, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Oh, ini janji Tuhan, saudara. Mari, seperti Ishak berdoa, Ribka mandul. Usia 40 tahun dia menikah. Dan berapa usianya pada waktu Tuhan kasih karunia, berarti luar biasa. Bagi Tuhan tidak mustahil. Seperti Sarai juga mandul, saudara. Banyak cita-cita Alkitab ini. Hana juga mandul. Ya, banyak contoh di dalam Alkitab ini. Ya, membuktikan di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Jadi berarti setiap kita kalau punya masalah, jangan pernah pesimis. Justru Tuhan izinkan punya masalah supaya Tuhan bekerja, supaya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, supaya Tuhan mendengar doa kita, yaitu kita berseru kepada Tuhan. Maka di sini Ishak berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doanya. Terus berikutnya, tapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Coba nih saudara, selalu berdoa minta petunjuk kepada Tuhan, karena punya anak dua bertolak-tolakan di sini. Wah, secara manusia mungkin ini kesulitan untuk melahirkannya. Terus berikutnya kita baca ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada di dalam kandungannya, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak muda. Ini sudah dinubuatkan atau Tuhan sudah perintah. Tuhan sudah kasih tahu akan terjadi dua anak, di mana ada terjadi dua bangsa di dalam kandungannya Ribka. Ya, terus berikutnya kita baca ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Oh, ternyata kembar. Yakob dan Esau itu kembar ya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau ya. Jadi Esau anak pertama, jadi seluruh tubuhnya berbulu ya. Ini Esau ciri-cirinya. Ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Wow, saudara. Menikah sudah terlambat 40 tahun ya.
dan punya anak 60 tahun. Berarti mohon maaf ini 20 tahun mandul saudara. Tapi apapun bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Asal kita datang berdoa minta sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Terus berikutnya ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di dalam kemah. Jadi dua karakter berbeda. Yakub adiknya, Ishak kakaknya. Ishak kakaknya senang di luar. Dia berburu, dia selalu di padang, berburu di luar rumah. Tapi kalau Yakub senang di kemah, ini bayangan dibuat di gereja Tuhan, saudara. Ya, banyak orang Kristen sukanya bisnis, dunia. Tapi ada satu anak Tuhan seperti 5 gadis yang bijaksana, suka berdoa, ada di dalam kemah, membangun persekutuan. Mari kita belajar di sini supaya kita tiru mana, tidak Esau atau tidak Yakub. Mari kita lanjut lagi cerita berikutnya ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Beda saudara, papanya beda. Papanya Ishak sayang kepada Esau karena apa? Berburu, suka makan daging nih saudara, daging buruannya. Tapi kalau Ribka sayang kepada Yakub karena Yakub suka di rumah, jadi dekat dengan mamanya. Terus berikutnya ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah ya, ini beda saudara ya. Jadi Esau pada waktu melihat Yakub sedang memasak sop, dia minta itu. Dan Yakub pintar ternyata, dia bilang, ayo tuker kesulungan. Terus apa kata Esau? Berikutnya saudara, ayat yang ke-32. Saat Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah ini sudah nggak boleh saudara. Dia berarti meremehkan berkat Tuhan. Hanya ditukar dengan sop saudara. Ini padahal kalau sop buatan manusia. Tapi bicara berkat hak kesulungan dari Tuhan. Memang saudara ya, kalau tradisi kepercayaan orang zaman dulu, khususnya ini Abraham, memang ini dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dari keturunan orang Ibrani ya. Dari Yakub nanti akan disebut Israel. Ini kalau anak pertama itu memiliki hak kesulungan. Itu memang sudah kepercayaan tradisi dulu, anak pertama. Tapi sayang Esau itu, dia meremehkan hak kesulungan. Dia bilang tadi, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Demikian kehidupan kita. Tuhan berikan keselamatan buat kita. Jangan sekali-kali sudah jual keselamatan yang Tuhan berikan. Terus berikutnya kita lanjut. Nanti saya mau jelaskan lebih lanjut. Lanjut saya. Ayat 33. Kata Yakob, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakob. Dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Salah siapa saudara ini? Salah Esau kalau saya lihat ini. Ya, Yakob pinter, ayo tuker. Dan Esau mau tuker. Yakob pinter, bersumpah dahulu kepadaku, maka bersumpah mau. Dan akhirnya dijual hak kesulungan kepadanya. Terus ayat 34 yang terakhir. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan. Coba ini. Terjadi perjanjian saudara. Ini di hadapan Allah lu saudara. Hak kesulungan itu dari Tuhan, dia jual. Dianggap rendah sama Esau karena dipikir ngapain aku terima. Lebih bagus, lebih enak merasakan sop. Ini suatu kekristenan yang bodoh saudara. Anak Tuhan yang seperti 5 gadis yang bodoh. Tidak tahu persis kualitas. Tidak tahu persis hak kesulungan seperti apa. Hak kesulungan sama dengan berkat. Berkaitan dengan keselamatan. Maka tidak boleh saudara. Dijual begitu percuma saudara dengan tukar. Pantasan firman Tuhan berlaku. Firman Tuhan katakan dalam surat Ibrani saudara. Ini berkaitan sama Esau. Supaya kita mengerti. Ibrani pasal 12. Ayat 16 dikatakan demikian. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan saudara. Waduh, rugi besar saudara. Nyesel Esau, nangis-nangis. Jangan nyalakan Yakub. Esau salah di sini. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak.
sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jangan terlambat, saudara. Ya, mari, keselamatan yang Tuhan berikan jangan dibuang dengan sia-sia. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari Tuhan berikan keselamatan yang Tuhan berikan itu kasih karunia. Jangan kita anggap lecehkan, jangan kita anggap sepele, jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya sehingga nangis. Nanti berikutnya kita akan baca berikutnya, saudara. Di sini kita bisa belajar. Ternyata luar biasa, membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Supaya hidup ini tidak boleh sembrono, hidup tidak boleh lalai, hidup ini penuh dengan rasa tanggung jawab, saudara. Karena Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, Tuhan tuntut tanggung jawab, saudara. Setiap kita diminta tanggung jawab, ya. Apa saudara kerjakan buat Tuhan? Saya mau baca Ibrani pasal 4 ayat 13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh karena itu mari, Tuhan sudah memberikan kasih karunia keselamatan buat kita. Jangan anggap remeh keselamatan itu. Hargai keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan seperti Esau, dijual hak kesulungannya, nangis tujuh air mata, tidak bisa kembali. Seperti lima gadis yang bodoh. Baca Matius 25 ayat 10. Dia nangis, dia pintu kasih karunia, pintu surga tertutup. Biarpun dia bertobat, sudah terlambat. Tapi mari, kita mau cinta Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, amin, haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, haleluya, dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.